Siar Muse, seputar isu permuseuman. Halo Sobat Muse, kembali lagi ke program kita Siar Muse, seputar isu permuseuman. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral nih. Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak melihat video yang berseliweran di berbagai platform. Ya, kali ini kita akan membahas soal orang Indonesia yang pertama kali ke Antartika. Nah, tapi sebelum itu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Evita Suci Saraswati. Saya sebagai kurator di Museum UGM. Kali ini saya ditemani partner saya. Saya Muhammad Lanang Adiatma sebagai preparator Museum UGM. Oke, tadi kan udah di-spill sedikit ya Mas. Betul. Kita akan membahas mengenai orang Indonesia yang pertama kali ke Antartika. Mungkin Mas Lanang bisa memperkenalkan beliau? Ya, jadi narasumber kali ini sangat keren nih Sobat Muse. Nah, beliau adalah Associate Professor di Teknik Geologi UGM dengan fokus kajian berupa igneous dan metamorf petrologi. Nah, mari kita sambut bersama Bapak Insinyur Nugroho Imam Setiawan, STMT DSC IPM. Hai Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Ya. senang. Ya. Kesibukannya apa Pak untuk akhir-akhir ini? Iya, mungkin ini ya tadi pembukaannya sudah sangat baik sekali, tapi mungkin perlu dikoreksi. Jadi sebenarnya saya bukan yang pertama ke Antartika. Dari Indonesia itu sebelumnya sudah ada sekitar 12 yang melakukan penelitian di Antartika, tetapi yang di bidang geologi itu kebetulan baru. Oh, yang di bidang geologi ya Pak? Bidang geologi baru saya yang pertama dia. Oh, gitu. Jadi keren banget nih Sobat Muse, ternyata yang pertama kali mengkaji secara geologis itu Bapak Nugroho begitu. Nah, mungkin Sobat Muse di sini masih ada kebingungan atau masih ada yang kurang paham nih Pak terkait kajian ilmu geologi. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajari di kajian ilmu geologi sendiri gitu Pak? Baik, jadi alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengunjungi Antartika itu di akhir tahun 2015 sampai di awal tahun 2016, jadi kurang lebih 4 bulan. Itu saya ikut ekspedisi dengan tim Jepang yang disebut sebagai JARE, Japan Antarctic Research Expedition yang ke-58. Jadi pada ekspedisi tersebut kami berkesempatan untuk melakukan penelitian geologi di Antartika bagian timur, di mana fokus kami untuk mempelajari petrologi batuan metamorf. Jadi di sana kami mencoba untuk mempelajari kembali dan mendetilkan evolusi benua Antartika dari studi petrologi batuan metamorf. Jadi kami mempelajari komposisi batuan tersebut, kemudian umurnya, kemudian berapa kali evolusi yang terjadi di benua Antartika berdasarkan data-data petrologi batuan metamorf tersebut. Oh, gitu. Berarti kajian ilmu geologi ini terkait batuannya lebihnya Pak, fokusnya. Betul. Jadi kami fokus di petrologi atau di batunya itu. Batuannya sendiri. Oh, gitu. Kalau untuk Pak Nugroho sendiri, itu kenapa berminat untuk mengkaji ilmu geologi gitu Pak? Iya, ini sebenarnya kalau dirunut ya historinya itu dari awal saya memutuskan untuk belajar di teknik geologi UGM ya. Jadi sejak SMA itu saya senang untuk berkegiatan di alam gitu. Jadi ikut organisasi pecinta alam gitu kan. Nah, kemudian di situ saya mencoba untuk berpikir bahwa ada nggak ya kuliah belajar tapi sambil dolan gitu. Sambil dolan kan. Terus saya boleh informasi di bimbingan belajar dan lain-lain. Ternyata geologi kan. Dan geologi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar, terus kemudian ada field work-nya dan arkeologi sebenarnya kan. Tapi
ada fieldworknya, ada kegiatan ke gunungnya dan lain-lain. Wah, terus akhirnya saya milih geologi, di mana saya bisa belajar, dan setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa melanjutkan studi setelah sarjana, S2, S3, dan akhirnya memutuskan untuk mempelajari atau fokus di bidang petrologi batuan metamorf, dan akhirnya ada kesempatan untuk ikut ekspedisi ke Antartika. Wah, gitu kan Pak Sobat Muse. Nah, mungkin ini Pak, terkait ekspedisi itu, kenapa yang dipilih itu Antartika? Sebenarnya ada apa sih Pak di Antartika gitu? Ya, ini yang sering viral gitu. Yang banyak di Antartika. Sehingga jadi begini, Antartika itu berada posisinya di kutub selatan, di mana benua tersebut itu pada tahun 90-an dan sebelumnya itu adalah benua yang paling jarang dikunjungi oleh manusia karena tempatnya yang terpencil, akses menuju ke benua tersebut juga sulit ya, terpisah dari benua lain yang dihuni oleh manusia. Kemudian suhunya itu juga sangat ekstrim, di bawah 0 derajat, bahkan sampai bisa mencapai minus 50, minus 60 derajat di sana, sehingga manusia asli penghuni Antartika itu tidak ada. Jadi benua Antartika itu adalah benua yang tidak pernah dihuni oleh manusia sebelumnya. Tidak ada manusia asli di sana dan tidak memiliki negara. Tidak ada negara yang secara formal, legal formal itu mengklaim benua Antartika, sehingga ada istilah di dalam pengetahuan itu disebut sebagai terra incognita. Terra incognita. Artinya adalah benua yang minim dipelajari, minim diketahui. Nah, untuk itulah kemudian para peneliti dari berbagai bidang ilmu, termasuk di dalamnya adalah geologi, kemudian glasiologi, klimatologi, oseanografi, geografi, dan beberapa bidang ilmu yang lainnya, kemudian mencoba untuk mempelajari di Antartika, di benua terra incognita ini. Nah, itu menjadi magnet bagi para peneliti bumi, kebumian, dan penelitian yang lain untuk mempelajari di Antartika. Selain itu, di Antartika itu hampir keseluruhannya atau 98% benua Antartika tertutupi oleh es, sehingga hanya 2% yang ekspos, terbuka. Nah, dari 2% itulah kemudian kita berkunjung ke situ untuk melihat langsung batu yang terekspos seperti apa sih dari 98% yang tertutupi es itu. Nah, dari sedikit informasi itu kita mencoba untuk merangkai sebenarnya benua Antartika ini terbentuknya dari apa, komposisinya apa, sejak kapan, apa hubungannya dengan proses pembentukan bumi, apa hubungannya dengan makhluk hidup yang tinggal di Antartika. Ada lumut yang hidup di sana, makhluk hidup seperti apa yang bisa survive di sana, ada apa sumber daya alam yang terkandung di sana, dan lain. Oh gitu Pak. Wah, sangat menarik nih tentang Antartika ya Sobat Muse. Nah, Mbak Nilo. Kayak tadi kan udah membahas soal geologinya seperti itu. Nah, pasti teman-teman di sini juga penasaran nih, kayak Bapak di sana mendapatkan pengalaman apa ketika bergabung dengan tim JARE tersebut? Ya, tentu saja ini hal yang pertama yang pernah saya alami ya, seumur hidup saya. Sampai saya bisa ikut di Antartika, pengalaman yang pertama adalah saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa tinggal di Antartika dengan suhu minus di bawah 0 derajat Celcius, walaupun itu di musim panas ya. Jadi pada waktu di sana saya di musim panas. Kemudian kalau Mas Mbak tahu bahwa bumi itu sebenarnya dia berputar pada porosnya itu tidak lurus, tapi dia tilting. Nah, tiltingnya itu, miringnya itu 23,5 derajat, 23,5 derajat. Sehingga pada waktu musim panas itu, ketika bumi itu berputar, Antartika itu akan kena sinar matahari terus.
Jadi apa yang saya alami di sana adalah 24 jam siang. 4 jam siang. 24 jam siang terus, nggak ada malam. Nah, itu jelas hal yang berbeda sekali yang belum pernah saya alami. Suhunya dingin di bawah 0 derajat, jadi sampai minus 12 walaupun musim panas ya. Minus 6, minus 12 hariannya, tidak ada malam. Kemudian yang lain adalah perjalanan menuju ke sana juga cukup merepotkan gitu. Jadi saya total itu waktu ekspedisi itu 4 bulan. Jadi saya berangkat pakai kapal dari Australia, dari Perth menuju Antartika itu 1 bulan di kapal ekspedisi. Baru sampai Antartika, 2 bulan tinggal di Antartika, 1 bulan pulang kembali ke Australia. Jadi dan sinyalnya nggak ada. Betul ya. Jadi itu yang banyak hal yang saya alami. Kemudian kami juga di training, winter training, hidup di Antartika seperti apa, dan juga di sana itu proses kegiatannya hariannya itu saya dari kapal itu di drop di lokasi pakai helikopter. Kemudian di situ kami ada 8 orang, kami membangun tenda, masing-masing 1 orang 1 tenda dan 1 tenda besar untuk berkegiatan. Flying camp di situ. Jadi hariannya kami tinggal di tenda. Nanti setelah 1 minggu kami dijemput pakai helikopter lagi, pindah ke lokasi lain lagi, tinggal di tenda lagi. Terus begitu terus sampai 2 bulan. Jadi jangan dibayangkan kita tinggal di ruangan beratap gitu ya, namanya nggak di tenda. Nah, repotnya adalah kebutuhan harian seperti mandi atau ke toilet yang harus kami lakukan di alam, dan bahkan mandi itu hampir sulit, tidak mungkin kami mandi. Nah, di tengah ekspedisi kami berkesempatan untuk datang ke stasiun penelitian milik Jepang ya, namanya Stasiun Showa. Nah, itu baru bisa mandi di sana. Oh, jadi sangat tantangan ya Pak Nur. Iya. Betul. Nah, itu yang hal-hal yang yang saya rasakan yang belum pernah saya rasakan, dan ya mental juga harus kuat, fisik dan mental. Tadi kan disebutkan beberapa titik gitu Pak. Nah, ini penelitiannya ini berarti kira-kira berapa titik ya Pak untuk 2 bulan tersebut? 2 bulan kurang lebih saya mendatangi sekitar 12 titik. Ya, 12 titik yang saya datangi di Antartika, dan itu pindah-pindah dalam satu lokasi itu kami tinggal sekitar 6 hari sampai 10 hari. Di setiap lokasi itu akan diambil sebuah sampel batu atau hanya yang terlihat oh ini mempunyai keistimewaan khusus atau gimana gitu Pak? Ya, jadi kami pada waktu mendatangi suatu titik yang baru, kami diberikan peta geologi terlebih dahulu di sana. Ini kurang lebih komposisi yang akan kalian jumpai itu seperti ini gitu. Nah, di situ kami melakukan eksplorasi, jadi kami melintasi lokasi-lokasi tersebut, melihat opportunity pengambilan sampel apa saja yang bisa kami teliti lebih detail terkait dengan penelitian di lokasi tersebut. Apa-apa saja yang belum pernah dilakukan, atau belum ada umurnya, atau ada hal-hal baru yang bisa kita eksplor di sana. Jadi Pak Nugroho ini waktu tergabung di tim Jare, tim Jare ini dari Asia itu Bapak sendiri atau ada teman-teman yang lain? Jadi mengapa saya dan anggota internasional lain itu bisa bergabung dengan tim Jepang? Pada waktu itu ada program yang disebut sebagai FOPS ya. FOPS ini kepanjangan dari ASEAN Forum for Polar Sciences. Jadi Jepang itu mengajak negara-negara Asia yang belum memiliki stasiun penelitian di Antartika dan belum melakukan penelitian rutin di Antartika untuk bergabung bersama Jepang. Nah, kemudian disebarlah pengumuman siapa yang mau bergabung gitu, mendaftar gitu dari seluruh negara Asia itu, ya. Ada Malaysia,
kemudian ada Thailand, Vietnam, Sri Lanka, India sebenarnya sih sebenarnya, dan beberapa Mongolia, ya, Filipina dan lain-lain. Itu kemudian dilakukan tes, diambil 3. Nah kemudian yang lolos tes itu, yang lolos tes pertama itu saya sebagai wakil dari Indonesia, kemudian ada teman saya Dawa itu dari Mongolia, dan satu lagi saya lupa namanya, dari Sri Lanka yang lolos. Tetapi teman saya dari Sri Lanka itu ternyata tidak lolos di tes kesehatan. Terus digantikan kandidat lain, Dr. Prayat Nantasim dari Thailand. Jadi akhirnya yang berangkat yang non Jepang, yang dari Asia itu saya dari Indonesia, kemudian teman saya Dava dari Mongolia, dan Prayat dari Thailand. Mungkin kita akan menanyakan lebih lanjut lagi mengenai gimana ya kehidupan di Antartika gitu ya. Terus ini kita mau nanya tentang gimana kok Pak Nugroho ini bisa termotivasi untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang, khususnya di bidang geologi. Itu motivasinya Pak Nugroho seperti apa kok sampai mau mendaftar, mau kan mendaftar gitu, Pak. Ya apalagi ini ke benua yang jarang dijamah manusia gitu. Baik, jadi ilmu yang saya tekuni itu adalah petrologi batuan metamor. Ya. Nah, di dalam dunia komunitas internasional itu ilmu kami itu petrologi batuan metamor itu data yang paling menarik itu bisa kami dapatkan di Antartika bagian timur ya. Di Antartika bagian timur itu uniknya komposisi batuan yang muncul di sana itu hanya 2 jenis, yaitu batuan beku granitoid sama batuan metamor. Sehingga itu kemudian bagi penggelut ya, bagi orang yang mendalami ilmu petrologi batuan metamor untuk berkunjung hadir di Antartika untuk meneliti batuan di Antartika itu sebuah seperti orang kalau naik haji begitu. Jadi kita harus datang ke sana ini kalau memang pengen lihat tahu beneran tentang evolusi bumi, tentang batuan metamor itu harus datang ke Antartika. Nah ketika ada informasi pengumuman rekrutmen untuk siapa yang mau mendaftar untuk ikut penelitian ke Antartika dengan Jepang, jelas saya sangat termotivasi itu. Kemudian didukung oleh lingkungan di Jepang pada waktu itu. Saya masih studi S3 di Jepang, teman-teman saya, kemudian profesor saya juga mengencourage saya untuk kamu harus daftar ke sini. Nah akhirnya saya termotivasi dan daftar dan alhamdulillah dikirim. Iya. Kalau untuk hasil penelitiannya sendiri mengenai evolusi yang di Antartika itu seperti apa, Pak? Jadi kami mendetilkan tentang temuan-temuan kami, sampel-sampel kami yang kami dapatkan, data-data kami yang kami peroleh di titik-titik yang kami kunjungi di Antartika. Kemudian kami mendetilkan satu topik ya, jadi ternyata variasi litologinya lebih banyak yang bisa kita jumpai di sana. Kemudian evolusi benua Antartika ternyata lebih detail, jadi kami menambahkan umur-umur tertentu, umur-umur yang lebih detail tentang perkembangan di benua Antartika. Dan kami juga menemukan beberapa sampel batu yang belum pernah dijumpai juga di lokasi di Antartika seperti itu. Dan sampai saat ini kami sudah mempublikasikan 7 paper internasional terkait dengan temuan kami selama melakukan ekspedisi di Antartika. Dan sampai saat ini kami masih terus mendalami sampel-sampel yang kamu koleksi untuk mempublikasikan lebih lanjut terkait temuan tersebut. Keren banget ya. Udah ada jurnalnya juga ya penelitian. Sudah publikasi.
Nah, mungkin teman-teman Sobat Muse yang sudah melihat podcast ini, nah pasti akan bertanya-tanya, gimana ya caranya ke Antartika? Mungkin Pak Nugroho bisa memberi tips and trick untuk teman-teman peneliti muda ke depannya untuk melakukan penelitian di Antartika, seperti itu, Pak. Baik, penelitian di Antartika kita harus melihat secara perspektif, secara global terlebih dahulu. Jadi saat ini kalau tidak salah sudah ada 56 atau 57 anggota dari Traktat Antartika. Jadi penelitian di Antartika itu dilindungi oleh satu badan organisasi internasional yang disebut sebagai Antarctic Treaty atau Traktat Antartika. Jadi jika kita ingin meneliti tentang Antartika, maka sebaiknya kita bergabung di Antarctic Treaty itu, Traktat Antartika. Tapi kalau tidak pun, itu kita bisa join dengan negara yang bergabung dengan Traktat Antartika. Jadi kayak Indonesia kan sampai saat ini Indonesia belum bergabung dengan Traktat Antartika. Sehingga kalau kita mau meneliti di Antartika, kita harus ngikut dengan negara yang gabung di Traktat Antartika. Jadi kalau tidak salah ada 57 negara di Asia Tenggara sendiri yang sudah bergabung itu Malaysia dan Papua Nugini. Papua Nugini. Nah, yang lainnya jadi gabung. Dari topik-topik yang menarik yang bisa kita teliti di Antartika itu sebenarnya tidak hanya tentang geologi, tetapi yang paling dekat dengan Indonesia sebenarnya adalah oceanografinya, karena kita sharing sharing laut dengan Antartika. Kemudian juga climate change. Climate change itu akan sangat berdampak. Apa yang perubahan iklim yang terjadi di Antartika itu tentu saja sangat berdampak dengan Indonesia secara kepulauan. Ya. 98% Antartika masih tertutupi oleh es. Bayangkan jika suhunya naik, kemudian es tersebut mencair, menambah volume dari samudera, dan Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja akan berdampak. Kemudian biota laut tentu saja juga akan berdampak karena es itu sendiri kan tawar ya, sehingga salinitas dari samudera itu juga akan berubah, sehingga akan ada banyak biota yang mungkin mengalami perubahan lingkungan hidupnya. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya topik yang paling dekat yang bisa dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa atau peneliti dari Indonesia selain geologi, benar. Dan bagaimana cara kita bisa melakukan penelitian di Antartika untuk saat ini adalah kita harus bergabung dulu dengan negara yang rutin melakukan penelitian di Antartika. Di Asia itu sudah ada yang memiliki stasiun penelitian di Antartika itu India punya, Jepang, Korea, Cina, itu mereka sudah memiliki stasiun penelitian di Antartika dan rutin tiap tahun untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Nah, itu kita bisa bergabung dengan mereka kalau mau yang di Asia, kalau mau penelitian di Antartika. Kemudian ada juga satu peneliti dari Indonesia, Mas Gary, juga alumni dari UGM Geografi. Dia juga bergabung dengan Rusia untuk melakukan penelitian di Antartika. Nah, itu salah satu cara. Melalui apa ya? Mungkin sedang studi lanjut di sana, kemudian fokus untuk meneliti topik di Antartika. Mungkin kalau ada kesempatan untuk lowongan untuk ikut ekspedisi dengan tim peneliti dari Antartika di negara tersebut, kita bisa. Dan saat ini kita on the way untuk memikirkan bagaimana Indonesia itu bisa bergabung dengan Traktat Antartika sehingga kesempatan bagi generasi muda untuk meneliti di Antartika akan semakin besar. Oke. Nah, ini kan tadi Pak Nugroho sudah menyebutkan lagi berusaha membuat atau bergabung ke traktat tersebut ya Pak. Nah, jika Indonesia bisa bergabung dan mempunyai stasiun penelitian sendiri di Antartika, nah itu untuk manfaat Indonesia ini seperti apa Pak yang didapatkan oleh Indonesia? Ya, jadi penelitian di Antartika itu tidak serta-merta kemudian
kita melakukan penelitian hanya berfokus pada ilmu pengetahuan saja. Tetapi kita juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara besar, yang mana kita memiliki sejarah panjang untuk fokus di bidang penelitian. Nah, negara-negara besar itu menunjukkan eksistensinya di bidang ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian ke Antartika. Mengapa demikian? Karena melaksanakan penelitian di Antartika itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bagaimana kita mencapai ke benua ini? Kita membutuhkan kapal ekspedisi yang sangat sophisticated, ya. Kapal yang bisa memecahkan es. Nah, di situ negara itu diuji ketangguhan teknologinya untuk bisa membangun sebuah kapal untuk bisa menuju ke Antartika. Kemudian bagaimana kita bisa membangun sebuah stasiun penelitian di Antartika yang aman, yang tahan terhadap cuaca, tahan terhadap badai, yang bisa ditinggali oleh manusia. Itu juga membutuhkan teknologi yang tinggi. Kemudian penelitian-penelitian yang saat ini merupakan penelitian yang memiliki impact yang besar, seperti iklim, glasiologi, oceanografi, makhluk hidup yang tinggal di cuaca dingin, itu juga membuktikan bahwa suatu negara memang fokus untuk melakukan penelitian yang memiliki impact yang tinggi. Sehingga ketika suatu negara itu memutuskan bahwa kita akan bergabung di Traktat Antartika, kita akan meneliti suatu di benua Antartika, berarti itu merupakan komitmen bahwa negara itu sebuah negara besar. Ya. Kita tidak berpikir dulu mau meneliti di luar angkasa. Melakukan penelitian di Antartika itu membutuhkan effort yang sangat besar, sumber daya yang sangat tinggi, ya, dan sangat besar, sampai bisa meneliti di sana. Nah, sebuah negara membuktikan dirinya negara yang memang fokus di bidang ilmu pengetahuan, memiliki sumber daya manusia yang memang kompeten bersaing dengan peneliti-peneliti di dunia, adalah memiliki peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian di Antartika. Dan kita sudah membuktikan ada beberapa peneliti dari Indonesia yang sudah melakukan penelitian di Antartika. Artinya sebenarnya Indonesia ya tidak kalah dengan negara-negara maju yang lainnya, ya. Hanya saja mungkin kita memerlukan keputusan negara yang jelas bahwa kita bergabung dengan Traktat Antartika, ya setidaknya kita bergabung dulu untuk meneliti di Antartika. Belum harus punya kapal sendiri, belum harus punya stasiun penelitian sendiri, tapi kita memerlukan komitmen yang penting bagi negara dan bagi institusi, ya. Dalam hal ini UGM sudah banyak alumninya yang melakukan penelitian di Antartika, sehingga kita perlu untuk memiliki satu mungkin badan atau pusat studi atau untuk pendahulu menuju ke Traktat Antartika. Oke. Menarik banget ya, Mas. Menarik banget, ternyata ada komitmen untuk ketika harus ke suatu negara itu ke Antartika, ya Mbak Nino. Iya, harus didukung oleh negara juga. Betul, ya. betul. Nah, tadi Sobat Musik kita sudah mendengar terkait pengalaman Pak Nugroho ke Antartika itu sendiri, dan mungkin di sini Sobat Musik sudah melihat ada objek yang sudah kita di sini paparkan, display begitu. Berikut adalah objek yang dibawa oleh Pak Nugroho. Mungkin Pak Nugroho ada bisa menjelaskan ini sebenarnya batuan apa ya Pak? Baik, jadi batu ini saya ambil langsung dari Antartika. Ya. Itu lokasinya namanya Akebune Rocks, ya. Oh, ya. Nah, kalau dilihat dari lokasi kan nama Jepang, ya, Akebune. Ya. Sehingga sebenarnya di Antartika itu ada banyak tempat yang belum diberi nama. Jadi ketika satu negara melakukan penelitian di Antartika, mereka punya privilege untuk memberikan nama, ya. Mungkin juga bisa kita beri nama suatu tempat itu Nusantara atau apa, itu bisa. Itu privilege penentu pertama. Jadi lokasi ini saya ambil di Akebune Rock di Antartika bagian timur.
Nah, batu ini sebenarnya ini adalah batuan metamorf facies amphibolite. Ya. Komposisi utamanya adalah mineral amphibol yang berwarna gelap. Jadi dia terbentuk di bawah permukaan bumi pada suhu sekitar 600 sampai 900 derajat Celcius dengan tekanan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 gigapascal. Jadi jauh di bawah permukaan bumi. Umurnya itu sampai saat ini data yang kami peroleh dari batuan ini umurnya sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Jadi ini. Kemudian yang unik itu keunikan yang pertama dari komposisi dan dari umurnya. Keunikan yang kedua kalau kita perhatikan di sini banyak lubang-lubang yang ada di batu ini. Jadi ketika batu ini terekspos di permukaan, kemudian gaya eksternal yang terjadi di Antartika ini kemudian mempengaruhi batu tersebut. Kita tahu bahwa di Antartika itu suhunya minim ya, jadi sangat dingin. Kemudian juga humiditasnya rendah, kering, dan anginnya sangat kencang. Ya. Nah kemudian angin yang sangat kencang tersebut itu dia akan membawa partikel batuan yang lebih kecil, kemudian menabrak dari batu ini. Ya. Nah kita lihat di sini lubang-lubang ini terbentuk karena gerusan material kecil tersebut yang terbawa oleh angin, sehingga kita mendapatkan lubang-lubang yang mirip seperti sarang lebah, sehingga ini kita sebut sebagai honeycomb structure of amphibolite. Nah ini kalau kita datang ke Antartika, apa yang kita lihat pertama kali ini banyak dijumpai batuan yang berlubang-lubang seperti itu. Nah itu yang membedakan penampakan fisik antar benua Antartika dengan benua yang lain. Jadi seolah-olah kita melihat di planet yang lain, ini kok batunya di permukaan bolong-bolong ini seperti kayak nggak di bumi gitu. Ya. Ternyata akibat dari cuaca yang ekstrim yang dingin, kemudian angin yang sangat kencang, badai yang sering terjadi di Antartika, membuat permukaan batu seperti itu. Sehingga saya mencoba untuk mengkoleksi batu yang representatif, yang ukurannya masih bisa kita lihat ya, in specimen representatif saya bawa. Saya tunjukkan bahwa ini adalah miniatur dari benua Antartika. Kita akan melihat benua Antartika yang semacam ini. Kesan pertama yang kita lihat jadi lubang-lubang di permukaan bumi di benua Antartika. Wah, sangat boleh. Sebenarnya Pak Nugroho monggo bisa minum dulu, bisa. Om jadi Kita sudah ada di sini minum. Jadi menarik banget Mbak Nilo tadi terkait tentang honeycomb. Ternyata di Antartika itu batuannya tidak seperti yang kita bayangkan. Iya, nggak seperti yang sering-sering kita temuin di sini. Iya, ternyata berlubang dan karena humiditas juga rendah atau kelembapannya rendah, membuat batuan tersebut bisa menjadi gelap seperti itu. Terus ada angin kencang juga membuat ada struktur honeycomb juga di situ. Sangat menarik sih sebenarnya. Kalau gelapnya ini Mas, ini dari komposisi mineralnya. Komposisi mineralnya Pak? Ya, jadi amphibolite itu emang warnanya dia hijau gelap gitu. Nah ini warna aslinya memang seperti itu. Sebenarnya yang batuan yang lebih terang itu juga ada dan mereka juga memiliki struktur honeycomb juga. Nah, kebetulan yang saya bawa yang berwarna gelap. Oh ya. Kalau untuk struktur batu itu apakah juga ditemukan di ini Pak? Arktik gitu Pak, yang kutub utara? Ya, jadi yang membedakan kutub utara dengan kutub selatan, kalau kutub utara itu adalah bongkahan es yang dikelilingi oleh benua. Jadi apa yang di Arktik itu sebenarnya bongkahan es, bukan, dia tidak punya root benua, tidak punya akar benua. Sedangkan Antartika itu sebenarnya dia benua, dia punya batu di bawahnya yang tertutup es. Sehingga kita nggak akan dapat ini di Arktik, di kutub utara kita nggak akan dapat batu, nggak akan ada. Kalau orang geologi nyebutnya singkapan lah, tidak ada singkapan batu, karena Arktik itu adalah bongkahan es. Kalau Antartika benua yang tertutupi es.
jadi begitu Sobat Muse. Mungkin ada yang Baru masih tahu, baru ya. tahu. Ternyata memang batunya bisa di Arktik juga nggak ya? Ternyata hanya ada di Antartika begitu ya. Gitu. Mungkin lanjut ini Pak, tentang tadi sudah disinggung terkait peran UGM itu ternyata udah banyak ya di Antartika. Nah, untuk penelitian di bidang geologi sendiri, apa peran UGM itu secara nasional dan internasional Pak? Itu bagaimana ya Pak? Ya, peran geologi UGM ya di dalam penelitian geologi internasional itu sudah cukup banyak sebenarnya. Jadi kami itu kalau di departemen itu banyak dosen-dosen lain ya yang juga memiliki kerjasama internasional penelitian geologi, tidak hanya di bidang ilmu batuan petrologi, tapi juga ada yang di bidang geothermal, kemudian yang cukup banyak sebenarnya, yang lebih banyak ya sebenarnya adalah di bidang vulkanologi. Ya, karena kan kalau di Indonesia sendiri kan uniqueness dari kita sebenarnya adalah gunung api. Nah, itu kontribusi vulkanologis cabang ilmu geologi ya, vulkanologis itu di UGM itu kerjasama dengan internasional itu sudah cukup banyak. Jadi penelitian geologi di Antartika itu hanya menjadi bagian kecil dari kontribusi geologi UGM di dunia internasional. Banyak sekali. Lebih banyak di bagian ini ya Pak, gunung ya. Iya, gunung api karena ya Indonesia bagian dari Ring of Fire ya. Betul. Banyak gunung api, produk-produknya juga banyak yang melibatkan sumber daya, melibatkan bencana, sehingga banyak topik yang bisa digali di sana. Wah, betul-betul. Nah, mungkin ini Pak, terkait di sini Sobat Muse sekalian yang menonton juga ada yang dari mungkin peneliti muda Indonesia dan juga peneliti muda UGM Pak. Nah, mungkin Pak Nugroho punya harapan dan pesan untuk para peneliti muda ini bisa untuk memantik semangat gitu Pak, atau motivasi untuk menggali atau meneliti seperti kayak Pak Nugroho tadi ke Antartika yang belum pernah dijamah gitu, atau belum pernah diteliti secara geologi dari Indonesia begitu. Iya, ya. Jadi sebenarnya penelitian di Antartika ini membuktikan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak kalah dengan peneliti-peneliti dari negara maju. Dan walaupun kita sebagai manusia tropis ya, itu kita juga bisa hidup, bisa melakukan penelitian di suatu daerah dengan suhu yang rendah, yang dingin, suhu yang dingin. Kita bisa. Nah, harapan ini kemudian ditumpukan kepada generasi muda. Semoga ini menjadikan motivasi bagi generasi muda bahwa jangan kemudian berkecil hati. Ya. Apapun bidang ilmu adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, itu mohon ditekuni ya dengan keras ya, dengan usaha yang besar, tekuni. Insya Allah semuanya akan mendapatkan jalannya. Kalau memang memiliki passion di bidang penelitian, maka lanjutkanlah penelitian itu untuk melakukan studi lanjut ya, S1, S2, S3 dimanapun, kemudian juga apply beasiswa, kemudian juga tunjukkan keinginanmu di dalam ilmu yang kamu tekuni, hubungi para peneliti-peneliti yang sudah prominent, yang sudah terkenal di bidang itu. Ya, jangan malu ya untuk mengungkapkan keinginanmu. Ya, siapa tahu nanti beliau-beliau memberikan jalan untuk bisa melakukan penelitian-penelitian yang lebih detail, yang di daerah-daerah yang jarang diteliti oleh manusia. Kemudian suatu saat nanti kami berharap bahwa ada Nobel di bidang ilmu pengetahuan, penemuan yang luar biasa yang dari peneliti-peneliti Indonesia. Ya, kita saat ini sudah banyak contoh ya peneliti Indonesia yang sudah berhasil, seperti Pak Habibie dan lain-lain. Dan banyak peneliti Indonesia yang sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa.
Dan generasi muda saya pikir akan lebih banyak kesempatan di situ. Kalian juga memiliki kesempatan yang sama. Kerja keras dan usaha jangan pernah ditinggalkan. Ya, kerja keras tidak akan menipu hasil. Ya. Itu akan linear dengan kerja keras dan hasil itu. Kemudian ya tekuni bidang itu sesuai dengan passion kalian masing-masing. Wah gitu. Jadi jangan patah semangat Sobat Muse, harus tetap menekuni bidang apapun itu kalian ya Pak Nugo ya gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir ini Pak, satu kata untuk mengekspresikan pengalaman dan perasaan Bapak sebagai orang Indonesia pertama yang secara mengkaji geologi di Antartika gitu Pak. Monggo. Satu kata ya? Satu kata Pak. Luar biasa. Luar biasa. Emang luar biasa karena tantangannya ya Pak nanti saja. Wah. Luar biasa 2 kata ya. Amazing. Sama. Ya. Gitu. Jadi begitu Sobat Muse, kita sudah banyak sekali membahas terkait Pak Nugroho sendiri, pengalamannya bagaimana penelitian di Antartika, lalu juga tentang batuan honeycomb amphibolite ini yang sudah dijelaskan secara spesifik dan lengkap sekali oleh Pak Nugroho ya. Jadi ini kita udah ngobrol banyak nih Pak Nugroho ya Pak. Jadi kalau teman-teman Sobat Muse sekalian tertarik untuk menyaksikan honeycomb amphibolite yang kita tampilkan di sini, bisa berkunjung ke Museum UGM begitu. Dan mungkin kita kan tadi udah perbincangannya udah dari sana ke sana gitu ya. Nah, di Museum UGM ini ternyata punya salam museum. Salam museum. Oke. Jadi mungkin Pak Nugroho belum tahu. Jadi kita punya salam museum. Jadi caranya adalah gimana Mas? Jadi nanti Nilo kita akan tadi kata-katanya Pak. Salam sahabat museum. Oke. Gitu. Terus nanti caranya adalah seperti ini. Tangannya sebelah kanan diangkat. ya. Kemudian kalau ada yang bilang salam sahabat museum, nanti jawabannya adalah museum di hatiku sambil menyilangkan dada di sebelah kiri, gitu Mas. Gitu. Museum di hatiku. Iya, Museum di hatiku betul. gitu. Mau Mbak Nilo nanti yang aba-aba Mbak? Coba. Oke, siap. Oke. Oke. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Oke. Lanjut Terima Mas. kasih Pak Nugroho. Oke, jadi sebelum kita tutup pada Siar Muse episode kali ini, terima kasih kepada Bapak Nugroho sudah menyempatkan waktu untuk berbincang, sharing terkait pengalaman Bapak Nugroho di penelitian di Antartika, di mana benua yang terra incognita ya tadi Pak ya, di mana benua yang jarang dijamah manusia dan sebelum manusia modern tidak dijamah oleh manusia. Lalu itu menjadi poin yang menarik sekali di episode Siar Muse kali ini. Nah sebelum itu kita jangan lupa, mungkin Sobat Muse jangan lupa subscribe di channel Museum UGM dan juga follow sosial media Museum UGM @museumugm di Instagram dan TikTok gitu. Jadi sekian dari kami, saksikan episode Siar Muse selanjutnya. Bye.